seorang raja gemetar. Bukan karena pasukan musuh, bukan karena ancaman perang, tetapi karena seorang bayi. Ketika Yesus dilahirkan di Betlehem, yang berarti rumah makanan, seluruh Yerusalem terguncang bersamanya. Herodes, penguasa dengan tahta rapuh, merasa terancam oleh seorang anak yang belum bisa bicara. Mengapa? Karena bintangnya sudah berbicara. Bintang itu tidak muncul di tanah kudus, tidak bersinar di atas bait suci, tidak tampil di hadapan para ahli agama. Ia justru tampil di hadapan orang-orang yang jauh dari negeri kudus, jauh dari kota kudus, jauh dari agama kudus. Dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. Inilah kontras yang menusuk. Orang-orang Yahudi memiliki Alkitab yang membicarakan Kristus. Imam dan ahli Taurat tahu persis tempat kelahirannya. Mereka bisa mengutip Mika pasal 5 dengan fasih. Tetapi mereka tidak bergerak, tidak satu langkah pun menuju Betlehem. Sementara itu, orang-orang Majus dari timur, orang pagan, bukan umat pilihan, menerima visi yang hidup mengenai Dia dan menempuh perjalanan ratusan mil. Alkitab versi pemulihan menyatakan, orang-orang Yahudi memiliki pengetahuan mental dalam huruf-huruf yang mati, sedangkan orang-orang Majus menerima visi yang hidup. Pengetahuan tanpa visi adalah kematian. Pembacaan Alkitab harus melampaui pemahaman hitam putih untuk menemukan Kristus secara pribadi, dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. Mereka berlutut, mereka menyembah Dia seperti menyembah Allah, dan mereka membuka peti harta mereka, emas, kemenyan, mur. Ini bukan hadiah sembarangan. Catatan kaki Alkitab versi pemulihan menyatakan, emas melambangkan sifat ilahi Kristus, kemenyan melambangkan aroma kebangkitannya, dan mur melambangkan aroma kematiannya. Orang-orang Majus mempersembahkan barang-barang itu pasti di bawah ilham roh Allah, menunjukkan nilai sifat ilahi Kristus dan kemustikaan kebangkitan dan kematiannya. Bayi itu belum berkhotbah, belum menyembuhkan, belum mati di salib. Tetapi, persembahan itu sudah menyatakan seluruh riwayatnya. Harta benda yang mustika itu mungkin juga disediakan untuk perjalanan Tuhan dari Yudea ke Mesir dan dari Mesir ke Nazaret. Dan setelah mereka nampak Kristus, mereka tidak pernah menempuh jalan yang sama, tetapi selalu menempuh jalan lain. Dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. Dalam mimpi, malaikat berkata, "Bangun, ambil anak itu, larilah ke Mesir." Yusuf tidak berdebat, tidak bertanya mengapa. Di tengah malam, ia membawa istri dan anaknya ke negeri asing. 1000 tahun sebelumnya, Nabi Hosea menulis, "Dari Mesir kupanggil anakku." Siapa sangka nubuat itu digenapi melalui seorang pengungsi. Alkitab versi pemulihan mencatat, penggenapan nubuat ini dilaksanakan oleh Allah melalui kekeliruan orang-orang Majus yang pergi ke Yerusalem. Allah berdaulat, termasuk atas kekeliruan kita. Kesalahan manusia menjadi bahan baku bagi kedaulatannya. Untuk mengikuti Kristus, kita perlu memperhatikan pimpinan yang seketika seperti yang dialami Yusuf dalam mimpinya. Dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. Kemudian datang kegelapan terkelam. Herodes memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di Betlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Ini adalah peristiwa martir pertama dalam Perjanjian Baru yang berhubungan dengan Kristus. Tangisan ibu-ibu pecah di setiap rumah. Nabi Yeremia sudah menulis, suara terdengar di Rama, tangisan dan ratapan yang pahit. Rahel menangisi anak-anaknya. Rahel dikubur di jalan menuju Betlehem, di Rama, di daerah Benyamin anaknya. Ratusan tahun kemudian, tanahnya basah oleh darah cucu-cucunya. Kegelapan itu nyata, penderitaan itu nyata. Tetapi justru dalam kegelapan inilah terang Kristus bersinar paling tajam. Dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. Herodes mati. Malaikat berbicara lagi dalam mimpi. Yusuf membawa keluarganya pulang. Tetapi bukan ke Yudea, bukan ke Yerusalem yang terhormat. Ia dibimbing ke Nazaret di Galilea, wilayah bangsa kafir yang diremehkan orang. Alkitab versi pemulihan menjelaskan, istilah orang Nazaret mungkin mengacu kepada tunas dalam Yesaya pasal 11 ayat 1, yang dalam bahasa Ibrani adalah netzer, ranting yang keluar dari tunggul Isai. Yesus tidak dilahirkan dalam keluarga bangsawan yang terkenal dan terhormat. Sebaliknya, dia lahir dalam keluarga yang miskin dan bertumbuh di kota yang dipandang rendah. Raja segala raja memilih tempat paling rendah, dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. 4 nubuat digenapi dalam satu pasal. Mikha tentang Betlehem, Hosea tentang Mesir, Yeremia tentang Rama,
Yesaya tentang Tunas dari Nazaret. Matius mencatat semuanya bukan kebetulan. Di balik kekeliruan manusia, di balik kebrutalan Herodes, di balik pelarian ke Mesir, di balik kota yang diremehkan, Allah mengatur setiap langkah. Kaisar Agustus mengadakan sensus yang membawa Maria ke Betlehem. Orang-orang Majus tersesat ke Yerusalem yang memicu pelarian ke Mesir. Herodes mati yang membuka jalan pulang ke Nazaret. Setiap kekeliruan manusia menjadi instrumen penggenapan nubuatnya. Tidak ada yang di luar kendalinya, dan rencana ekonomi Allah terus bergerak maju. Saudara-saudara, Kristus adalah bintang yang dinubuatkan dalam Bilangan 24, yang datang dalam Matius 2, dan yang masih menjadi bintang fajar dalam Wahyu 22, yang terbit dalam hati kita saat kita memperhatikan firman-Nya. Pertanyaannya hari ini, apakah kita seperti ahli Taurat yang tahu ayat tetapi tidak bergerak, atau seperti orang Majus yang melihat visi dan menempuh perjalanan? Hanya memperhatikan ayat-ayat Alkitab tetapi mengabaikan pimpinan yang seketika bisa membuat kita kehilangan Kristus. Gali lebih dalam di alkitabstudi.id. Baca catatan kaki Alkitab versi pemulihan, temukan Kristus secara pribadi, terima hayat ilahinya, dan biarkan bintangnya memimpin hidupmu hari ini.